Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan dalam segmentasi yang berikut ini Ustadz Syahid Qutub akan menggambarkan di hadapan kita bagaimanakah kelak manusia akan dihisap segala perbuatannya, apa yang telah dilakukan di dunia. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Al-Marjan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qori kita tadi membaca surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya pendengaran, hati dan mata kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk apa selama ini? Apakah kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah menjaga mata kita. Api nerakanya Allah yang begitu panasnya 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Dasarnya 70 tahun perjalanan ke bawah. Kemudian dipanaskan 3000 tahun. Satu tetes saja ditaruh di dunia, hancurlah muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sanggup dipadamkan oleh air laut yang ada di bumi semuanya. Tapi api nerakanya Allah yang begitu panasnya mampu dipadamkan dengan air mata orang beriman karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita menangis kepada Allah, apalagi lagi sendirian. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Palingkan dari sesuatu yang Allah haramkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Mata kami, telinga kami tidak sensitif saat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah bergetar hatinya, naik imannya. Bagaimana mau bergetar, bagaimana mau naik, sedangkan dia nggak paham apa yang dia dengar, nggak paham apa yang dilihat, nggak memahami dengan hatinya, tidak mau mentadaburi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Na'udzubillahi min dzalik. Matanya tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an, hatinya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, telinganya tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Merekalah yang lebih buruk daripada binatang. Tidaklah langkah kita nanti di akhirat pada saat hari kiamat tidak akan berjalan selangkah pun kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, an umrihi, tentang umurnya. Anda gunakan untuk apa umur kalian? 10 tahun,
20 tahun, tidak terasa tahu-tahu 60 tahun, 70 tahun. A'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak, maka jangan disia-siakan kecuali menuntut ilmu, kecuali mencari nafkah karena Allah, disibukkan, diasikkan dengan berzikir, baca Quran, terjaga lisannya, matanya, hatinya, kecuali gerak langkahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semua karena Allah, maka bernilai ibadah. Kemudian Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu yang kita miliki. Sudahkah kita mengamalkan ilmu? Sudahkah kita belajar ilmu? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang mau ngejar dunia dengan ilmu. Man aradal akhirah bil ilm. Orang yang mengejar akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma, yang menginginkan dunia akhirat, fa'alaihi bil ilm. Caranya dengan mencari ilmu karena Allah. Cara gampang masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah angkat orang yang berilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka semangat anak-anak kita, orang tua kita, belum ada waktu terlambat, belum. Belajarlah Al-Quran, hadis Nabi, pelajaran yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapakah ulama itu? Yang paling takut kepada Allah, yang paling banyak ilmunya. Kemudian yang ketiga, Allah tanya tentang harta yang Anda dapatkan. Anda tempuh dengan cara yang halal, sama. Misalnya Allah sudah tentukan 100 miliar buat Anda. Anda tempuh dengan cara yang haram, sama, Allah kasih 100 miliar. Mau ngapain kita nyari yang haram kalau sudah ada yang halal? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dari mana engkau mendapatkan harta ini? Wanita salehah terdahulu, lebih baik kami sanggup menahan pedihnya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ketimbang sakitnya, pedihnya disiksa oleh Allah dengan nerakanya lantaran suaminya membawa harta yang haram untuk keluarganya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Kemudian Anda cari yang halal, nggak berhenti sampai di sini. Allah tanya, Allah tagih, untuk apa Anda gunakan harta ini? Untuk maksiat, untuk dosa, untuk infak, untuk sedekah? Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah tentang tubuh kita. Panca indera kita sebagaimana di awal saya sampaikan. Mata kita ditanya oleh Allah. Kenikmatan kita, mata, pendengaran, hati, kaki, semua hal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Boleh punya mobil, asalkan kita tahu digunakan untuk apa. Mobil kita untuk dakwah, untuk ibadah, hal-hal yang berguna, silahkan. Pakaian Anda yang bagus nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bunda, ayah punya pakaian bagus, sebelum banyak melangkah nanti ditanya oleh Allah, gunakan untuk salat, gunakan untuk ibadah. Jam tangan kita, tas kita, langkahkan semua barang-barang kita untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Kalau orang tua ke masjid, wajar, karena memang sudah bau surga. Wajar dia ke masjid. Anak-anak ke masjid wajar karena disuluh oleh orang tuanya. Pemuda mabok jadi, belajar jadi, maksiat jadi. Tapi kalau digunakan untuk taat kepada Allah, disibukkan dengan menghafal Quran, ibadah, belajar, syabun nasya'a fi ibadatillah. Inilah pemuda yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tua, gunakan maksimal untuk ibadah. Kemudian
Wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita hidup, ada saatnya kita mati. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan umur kita, ilmu kita, panca indera kita, ibadah kita, harta kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Nusaku, dan pemirsa, saat ini sarung Wadimor benar-benar menjadi sarung kebanggaan dan pilihan seluruh lapisan masyarakat. Saya pun juga sangat percaya diri dengan mengenakan sarung Wadimor, terutama motif 210 ini. Nah pemirsa, selain nyaman dikenakan saat beribadah, juga sangat eksklusif untuk dibuat jas dan kemeja ataupun bahan busana wanita. Jadi pemirsa, jangan ragu lagi untuk buruan borong sarung Wadimor 210. Dan tentu saja berbicara tentang sarung Wadimor, saat ini sudah berada di tengah-tengah kita Ustadz Azhari Nasution yang ganteng dan semakin ganteng dengan menggunakan sarung Wadimor. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sarung Wadimor? Kami salah satu pengkoleksi Wadimor. Banyak di rumah, alhamdulillah. Ya. Bahannya premium, nyaman untuk ibadah. Dan gak cuman buat beribadah, untuk aktivitas lain di luar ibadah, kondangan, ya juga enak pakai ini. Kayaknya sesuai sama namanya nih. Betul, betul. Wadi, wadi itu artinya bentangan alam yang isinya lembah air. Dikelilingi gunung dan hutan, lambang dari keteduhan, nyaman. Marro ya murumur, mur artinya lintasan. Jadi mau dipakai kemana aja ngelintasin pakai Wadimor, kayaknya cakep. Out of mind. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Azhari. Ya, Rob. Dan pemirsa, bagi Anda yang penasaran dengan ragam motif sarung Wadimor, tentu saja Anda bisa langsung menuju ke website resmi Wadimor di www.wadimor.co.id, dan bisa juga Anda mengunjungi Facebook dan Twitternya sarung Wadimor dan Instagramnya yaitu di @wadimorku. Wadimor, tentu sarung kita.